Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPh Karyawan. Penghitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap, yaitu PPh pasal 1 atas penghasilan teratur, penghasilan bruto sebulan, yaitu gaji, tunjangan, uang lembur, dan lainnya yang teratur, premi JKK, JK, JPK yang dibayar pemberi kerja, premi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, jiwa, dwiguna, dan beasiswa yang dibayar pemberi kerja, penghasilan bruto sebulannya. Dikurangi biaya jabatan sebulan, dikurangi iuran pensiun, JHT, THT yang dibayar sendiri, maka total jumlah pengurangnya yaitu poin 1 dan 2, yang C, penghasilan neto sebulan. Kemudian D, penghasilan neto setahun, disetahunkan dikali 12 bulan. Kemudian dikurangi oleh PTKP. Kemudian menjadi penghasilan kena pajak. PPh pasal 21 terhutang, tarif pajak dikali penghasilan kena pajak. PPh pasal 21 terhutang sebulan, 1/12 dikali PPh pasal 21 terhutang. Untuk yang karyawan baru bekerja di periode berjalan, penghasilan itu setahun, jumlah bulan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. Juga untuk karyawan yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember, penghasilan neto setahun sama dengan jumlah bulan bekerja dari Januari sampai dengan bulan berhenti bekerja. PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur. Hitung penghasilan teratur disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur, tantiem, jasa produksi, dan sebagainya. Jadi kita hitung penghasilan teraturnya ditambah penghasilan tidak teratur. Hitung PPh 21 atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Hitung PPh 21 atas penghasilan teratur, selisih antara B dan C, PPh pasal 21 atau penghasilan tidak teratur. Ini atau hitung 1 dan 2. Penghasilan neto WPOP karyawan. Penghasilan Form 1721 A1 atau A2, yaitu merupakan bukti potong, adalah penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan. Dia tambah penghasilan neto dalam negeri lainnya atau passive income, misalnya bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan atau penjualan atau pengalihan harta lainnya, tidak termasuk yang dikenakan final atau bersifat final dan tidak termasuk objek pajak. Kemudian ditambah penghasilan neto luar negeri, kemudian dikurangi zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan itu, zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh WPOP pemeluk agama Islam dan atau WP badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi WPOP pemeluk agama selain agama Islam dan atau oleh WP badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama lain selain agama Islam yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dalam hal dibayarkan, wanita yang telah kawin yang pengenaan pajaknya berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dikurangkan dari penghasilan bruto suaminya. Wanita yang telah kawin yang telah hidup berpisah dengan suaminya berdasarkan putusan hakim secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau memilih untuk menjalankan dan kewajibannya perpajakannya sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wanita yang bersangkutan. Anak yang belum dewasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto orang tuanya. Penggabungan penghasilan. Dilakukan penggabungan jika terdapat anak belum dewasa mempunyai penghasilan. 2. Istri memiliki penghasilan dari usaha. 3. Istri mendapatkan penghasilan lebih dari suatu pemberi kerja. Tidak dilakukan penggabungan. Penghasilan istri semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja bersifat final. Penghasilan suami istri dikenakan pajak secara terpisah. Penghasilan suami istri dikenakan pajak terpisah. Suami istri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim.
Penghitungan penghasilan kena pajak dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. 2. Dikehendaki secara tertulis suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta atau penghasilan atas penghasilan. 3. Dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Besarnya pajak penghasilan harus dilunasi adalah pajak penghasilan berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri yang kemudian dihitung secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Ya, perhitungannya tersebut nanti ada contoh soalnya. Ya, perhitungannya tersebut. PPh Pasal 29. Kekurangan pembayaran pajak apabila pajak yang terhutang untuk 1 tahun pajak ternyata lebih besar dari kredit pajak, yaitu jumlah PPh terhutang dikurangi kredit pajak, yaitu PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain, yaitu misal adalah PP 21, 22, 23, 24. PPh yang dibahas sendiri PPh Pasal 25, STP PPh Pasal 25 hanya pokoknya saja, ya, ketemu jumlah kredit pajak. Maka PP yang kurang bayar adalah jumlah PPh terhutang dikurangi jumlah kredit pajak, maka PPh yang kurang bayar yaitu PPh Pasal 29. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh BB setiap bulan. PPh terhutang menurut SP tahunan tahun lalu dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain, PPh Pasal 21, 22, 23, dan PPh yang dibayar atau terutang dari, di luar negeri, PPh Pasal 24, dibagi 12 atau banyak bulan dalam bagian tahun pajak, yaitu jumlah PPh terhutang dikurangi jumlah kredit pajak sama dengan jumlah PPh yang harus bayar sendiri. PPh Pasal 25-nya adalah PPh yang harus bayar sendiri dibagi 12. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.